Oke kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel saya Mang Ucul. Xiaomi Redmi Note 11 telah hadir di Indonesia dan menawarkan sejumlah keunggulan smartphone mid-range harga 2 jutaan. Pada acara peluncurannya, pihak Xiaomi menyatakan bahwa Redmi Note 11 diluncurkan untuk menjadi sebuah gebrakan baru di tahun 2022. Untuk harganya sendiri, Redmi Note 11 varian 4/128 ini dibanderol dengan harga Rp2.499.000. Dan untuk varian 6/128 dibanderol dengan harga Rp2.799.000 di toko official store-nya. Buat kalian yang minat dengan HP ini, linknya ada di bawah video ini. Mau tahu seperti apa isi kotak pembelian dari Xiaomi Redmi Note 11? Yuk langsung aja ke videonya. Jika melihat dari kotak pembelian, Xiaomi Redmi Note 11 didesain dengan warna dasar putih, sama dengan seri-seri pendahulunya. Di bagian belakang ada beberapa selling point dari ponsel ini, antara lain chipsetnya pakai Snapdragon 680, 33 Watt Pro Fast Charging, kamera 50 MP, dan layar AMOLED 90 Hz. Untuk varian yang saya unboxing kali ini adalah warna Graphite Grey dengan kapasitas RAM 4/128 GB. Lanjut ke bagian samping, di sini ada ketulis NFC. Untuk HP ini tuh udah support NFC. Lanjut ke isi kotaknya. Di bagian paling awal terdapat kotak kecil yang berisi SIM ejector, kartu garansi, buku panduan, dan jelly case. Jelly case yang diberikan oleh Xiaomi pun memiliki desain khusus, di mana di bagian samping kirinya terdapat tulisan Design by Redmi. Untuk kualitasnya, case bawaan Redmi Note 11 cukup tebal namun tetap fleksibel dan lentur. Jelly case tersebut juga dapat meningkatkan perlindungan terhadap air. Meskipun Redmi Note 11 ini sudah dilengkapi dengan sertifikasi IP53. Lanjut ke Redmi Note 11-nya. Seperti biasa, di bagian sini Xiaomi selalu ngasih plastik di bagian HP-nya, yang ditulis beberapa selling point yang udah saya sebutkan tadi di awal, kayak chipset yang dipakai, terus 33 Watt Pro Fast Charging, dan lain-lain. Sedangkan untuk di bagian dasar kotak terdapat kabel charger USB Type-C dan adapter charger 33 Watt. Xiaomi ngeklaim bisa ngisi HP ini 0-100% cuman butuh 1 jaman aja. Di bagian depan ada layar Super AMOLED berukuran 6,4 inch yang punya resolusi Full HD Plus dengan perlindungan layar Corning Gorilla Glass 3. Kinerjanya pun ditingkatkan ke angka 90 Hz dari yang sebelumnya 60 Hz di Redmi Note 10, yang membuatnya jadi lebih lancar ketika dipakai untuk scroll-scroll Instagram atau media sosial lainnya. Di bagian layarnya disematkan sensor selfie 13 MP yang membuat layarnya jauh terasa lebih luas. Di sudut kanannya sendiri ada tombol power yang sekaligus ngerangkep dengan sensor fingerprint dan ada juga kontrol volume. Di bagian bawah ada speaker, terus port USB Type-C dan lubang mikrofon. Di sisi kiri ada SIM tray 4G yang mampu menampung 2 kartu SIM dan microSD. Lalu di bagian atas ada air blaster yang bisa kita gunakan sebagai remote. Terus ada speaker juga. Ya, HP ini tuh udah stereo di bagian atas dan bawah. Terus ada lubang jack 3,5 mm dan ada juga lubang mikrofon. Buat desainnya sendiri nggak terlalu berubah dari seri-seri sebelumnya. Masih terbilang cakep buat smartphone 2 jutaan. Bodinya ini solid, finishingnya matte, dan di tangan berasa enak digenggam. Untuk perlindungannya sendiri ada fitur IP53 yang tahan sama cipratan air. Di kelas harga segini cuman Xiaomi dan Oppo yang berani kasih. Pada bagian body cover Redmi Note 11 memberikan kesan yang lebih mewah untuk perangkat-perangkat yang ada di kelasnya. Selain itu, warna Graphite Grey di Redmi Note 11 tidak mudah meninggalkan sidik jari seperti kebanyakan perangkat yang memiliki finishing glossy. Alhasil, bodi perangkat jadi tidak mudah terlihat kotor meskipun dipakai tanpa menggunakan jelly case. Pada saat awal pegang HP ini, saya sangat penasaran dengan pengalaman dual speaker yang ada di HP ini. Sebab Xiaomi mendesain grill speaker di bagian atas dan bawah dengan posisi yang berbeda. Jadi ketika dipakai secara horizontal, dual speaker Redmi Note 11 berada di arah yang berlawanan.
Hasilnya, suara Redmi Note 11 saat percobaan untuk menonton video di YouTube terasa nyaman di telinga. Tidaknya, udah bisa dipastikan bahwa dual speaker yang disematkan pada Xiaomi ini dapat meningkatkan experience ketika untuk dipakai beraktivitas seperti menonton YouTube, scroll konten video di Instagram, dan lain-lain. Xiaomi Redmi Note 11 ini dipersenjatai dengan Qualcomm Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6 nanometer yang dipadukan dengan memori RAM sebesar 4 GB LPDDR4X serta diperkuat dengan grafis yang mumpuni dari GPU Adreno 610. Pemilihan SoC Snapdragon 680 ini mungkin terdengar agak aneh karena pendahulunya Redmi Note 10 ditenagai Snapdragon 678 yang justru performanya lebih kencang. Spesifikasi teknis dari Snapdragon 680 sendiri tak jauh berbeda dengan Snapdragon 662 atau 665 dengan clock speed CPU dan GPU lebih tinggi. Satu-satunya keuntungan Snapdragon 680 adalah menggunakan teknologi fabrikasi 6 nanometer yang membuatnya lebih efisien konsumsi dayanya. Berikut untuk hasil benchmark dari Snapdragon 680 di Xiaomi Redmi Note 11. Meski bukan yang paling kencang di kelasnya, kinerja Xiaomi Redmi Note 11 ini sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan komunikasi sehari-hari dan sosial media. Namun untuk kebutuhan performa yang lebih intensif seperti edit video, edit foto, dan multitasking, Redmi Note 11 terasa kurang saat beralih antar aplikasi yang cukup berat. Saya merasakan lag meskipun tidak terlalu mengganggu. Bagaimana performa Xiaomi Redmi Note 11 untuk bermain game? Snapdragon 680 yang digunakan di smartphone ini masih sanggup memainkan game-game terkini dengan settingan grafis yang disesuaikan, seperti game Mobile Legends, PUBG, Rail Racing 3, dan game populer lainnya masih memadai. Bahkan Xiaomi Redmi Note 11 sanggup memainkan game berat seperti Genshin Impact, meski dengan settingan grafis lowest dan kadang mengalami frame drop di saat skin ramai. Hal yang menarik dari Redmi Note 11 adalah panas yang dihasilkan relatif terkontrol. Meski digunakan untuk bermain game dalam waktu yang lama, panas yang dihasilkan tidak begitu mengganggu dan bodinya terasa hangat. Redmi Note 11 ini memiliki fitur memory extension yang dapat menambah RAM tambahan hingga 2 GB dengan meminjam internal memory. Salah satu keunggulan Xiaomi Redmi Note 11 ini adalah daya tahan baterainya yang lama. Dukungan baterai berkapasitas 5000 mAh dipadukan dengan SoC Snapdragon 680 yang hemat energi, membuat Redmi Note 11 ini mampu bertahan hingga lebih dari sehari untuk penggunaan non-gaming. Tentunya daya tahan baterainya akan berbeda jika penggunaan lebih intensif seperti gaming atau multitasking berat. Pengisian daya baterai Xiaomi Redmi Note 11 ini terbilang cepat dengan dukungan fast charging 33 Watt, hanya butuh 1 jam lebih 18 menit untuk mengisi baterai dari 15% hingga penuh. Xiaomi Redmi Note 11 ini menggunakan sistem operasi Android 11 dengan balutan antarmuka MIUI 13. Redmi Note 11 ini nantinya akan mendapatkan upgrade ke MIUI 12. Salah satu keunggulan MIUI 13 adalah optimasi prosesor, grafis, dan RAM yang lebih baik, serta peningkatan efisiensi program yang berjalan di latar belakang hingga 40%. Selain itu, MIUI 13 juga turut membawa fitur liquid storage yang menawarkan manajemen file dan defragmentasi yang lebih baik, sehingga mengurangi penurunan performa storage seiring berjalannya waktu. Aplikasi bawaan Xiaomi Redmi Note 11 ini bisa dikatakan cukup banyak, yaitu Google Apps, Get Apps, Amazon Shopping, Facebook, dan lain-lain. Tak cukup hanya itu, bloatware di Redmi Note 11 ini masih ditambah dengan game seperti Bubble Shooter, White Friend, Block Puzzle, Guardian, dan lain-lain.
Lalu setup kamera yang berbentuk persegi panjang juga belum pernah terlihat di smartphone sebelumnya. Kamera belakang Redmi Note 11 ada 4, terbagi menjadi kamera utama 50 megapiksel yang beroperasi di resolusi 12 megapiksel secara default. Kamera ultrawide 8 megapiksel, terus ada kamera makro dan depth sensor masing-masing 2 megapiksel. Tampilan aplikasi kamera pada Xiaomi Redmi Note 11 ini relatif sama dengan smartphone Xiaomi lainnya. Aplikasi kameranya cukup mudah digunakan dengan dominasi viewfinder yang dipadukan dengan menu untuk memilih mode. Pengguna dapat mengatur mode yang sering digunakan agar tampil di menu utama. Pada viewfindernya terdapat tombol untuk memilih lensa, yakni super wide, wide, dan 2 kali digital zoom. Hal yang menarik adalah mode manual atau mode pro tersedia di kamera Redmi Note 11 dan memungkinkan pengguna mengatur white balance, fokus, ISO, dan shutter speed hingga maksimal 30 detik. Beberapa mode yang tersedia di kamera Xiaomi Redmi Note 11 ini antara lain slow motion, short video, foto, 50 megapiksel, portrait, naik, panorama, dokumen, timelapse, dan pro. Berikut beberapa contoh foto dan video yang diambil dari Redmi Note 11. Ya, jadi ini hasil perekaman dari Xiaomi Redmi Note 11 di dalam ruangan ya. Ini tuh saya setting ke 1080p di 30 fps. Karena untuk di Redmi Note 11 itu nggak bisa 60 fps ya. Setelah saya baca ternyata karena chipsetnya yang pakai Qualcomm Snapdragon 680. Di sini untuk dari viewfindernya sih kelihatannya agak goyang dikit. Cuman kalau udah habis rekam itu hasilnya bagus. Kita coba ajak jalan seperti ini. Ini tuh sekitar jam 1 siang. Ya, dari viewfinder sih dia goyang-goyang. Cuman nanti setelah hasil rekamnya selesai nanti dia diproses mungkin sama software ya, jadi nanti kelihatan stabil. Kita coba arahkan ke langit ya, seperti ini untuk hasilnya. Dan juga kalian nilai sendiri untuk kualitas audionya, karena di sini saya nggak pakai mic tambahan ya, ini tuh dari mic Xiaomi Redmi Note 11 nya langsung. Ya, jadi ini adalah hasil perekaman menggunakan kamera depan di Redmi Note 11 ya. Di sini tuh saya setting ke 1080p 30 fps. Kalau dilihat dari viewfinder sih ini lebih parah ya goyangnya daripada yang belakang. Silakan dinilai sendiri untuk kualitasnya. Kebetulan saya itu ini dapat cahaya yang bagus ya sore hari. Seperti ini, cahayanya di belakang jadi agak bagus. Seperti ini. Ini kalau keadaan backlight jadi seperti ini. Kita coba ajak jalan untuk kamera depannya. Goyang banget ya kelihatannya. Silakan dinilai sendiri juga untuk kualitas audionya seperti apa. Secara umum, Xiaomi Redmi Note 11 adalah sebuah smartphone dengan kualitas layar terbaik di kelasnya. Smartphone ini menawarkan dukungan fitur yang lengkap seperti speaker stereo, infrared blaster, NFC, baterai tahan lama, dan kamera utama 50 megapiksel yang bisa diandalkan. Smartphone ini sudah lebih dari untuk penggunaan harian. Sebenarnya performa Xiaomi Redmi Note 11 dengan dukungan Snapdragon 680 ini sudah memadai untuk kebutuhan komputasi sehari-hari, tetapi kurang cocok untuk gamer atau mereka yang sering menjalankan aplikasi berat seperti edit video. Terlepas dari kekurangan tersebut, Redmi Note 11 adalah smartphone yang layak dipertimbangkan di kelas harga 2 jutaan. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk unboxing dan review singkat Redmi Note 11. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa buat di like, subscribe, dan komen, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.